Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama Pak Jimmy. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab yaitu garis sudut, dan kita akan membahas mengenai bagaimana membagi ruas garis dan membuat perbandingan pada ruas garis. Mari kita simak pembahasannya di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagaimana cara membagi ruas garis? Misalkan ruas garis AB akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Jadi ruas garis AB ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama dan tidak dengan cara mengukur dengan penggaris kemudian dibagi. Langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan peralatannya, yaitu pertama menggunakan jangka, kemudian pensil dan penggaris. Penggaris ini tidak digunakan untuk mengukur panjangnya berapa terus dibagi 5 jadi tidak menggunakan cara itu dengan cara melukis. Yang pertama adalah kita lukis dari titik A, buatlah ruas garis yang tidak sama dengan AB. Jadi dari A ini kita tarik garis yang arahnya misalkan ke bawah, ini sembarang ya. Kemudian kita gunakan jangka, yang berikutnya adalah kita bagi 5. Nah, bagi 5-nya ini adalah dengan menggunakan jangka. Jangka ini yang jarumnya kita tancapkan di A, kemudian pensilnya ini kita gerakkan, kita buat coretan yang jaraknya sama, yaitu misalkan pertama C, kemudian jangkanya kita geser, kita coretkan D, dan seterusnya sampai dengan G. Jadi ada 5 kali coretan yang mana jaraknya ini adalah sama. Jadi AC, CD, DE, EF ini adalah sama sesuai dengan jangka yang kita atur ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hubungkan. Jadi titik yang terakhir G ini kita hubungkan dengan penggaris ke titik B. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membuat garis-garis yang sejajar dengan garis GB. Jadi dari F ini kita buat garis memotong AB yang mana garisnya harus sejajar dengan GB. Jadi F ini memotong di AB yaitu di titik misalkan F1, kemudian E di titik E1, kemudian D di titik D1, dan C di titik C1. Nah, sehingga dari sini maka kita bisa melihat bahwa ruas garis AB ini sudah terbagi menjadi 5 bagian yang sama, yaitu ruas garisnya ada AC1, C1, D1, D1, E1, E1 F1, dan F1 B1. Jaraknya adalah sama. Berarti kita sudah membagi ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama dengan menggunakan jangka, pensil, dan penggaris. Selanjutnya kita teruskan membagi menjadi perbandingan tertentu. Selanjutnya kita akan membagi ruas garis AB ini menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3. Langkahnya bersama. Misalkan garis AB ini nanti akan kita bagi menjadi 2:3. Maka yang pertama dari titik A ini kita tarik garis ke bawah. Kemudian kita buat adalah menjadi 5 bagian sama. Kenapa kok ini 5 bagian? Karena perbandingannya 2 dan 3. Jadi perbandingan 2 dan 3 ini kan totalnya 5 ya, 5 bagian. Berarti kita buat 5 bagian yang sama dengan jangka. Kemudian nanti kita tentukan titik C, diperoleh AC itu banding CD adalah 2:3. Kita buatkan yang coretan yang pertama C, kemudian ya ini coretan 1, coretan 2, 3, 4, dan 5. Berarti C ini pada coretan yang kedua. Kemudian langkah berikutnya kita hubungkan titik D dengan B. Nah, selanjutnya maka dari C ini kita buat juga garis memotong AB. Garisnya itu harus sejajar dengan DB. Jadi garisnya memotong AB sejajar dengan DB, yaitu misalkan memotong AB di titik C1. Nah, dengan demikian maka garis AB ini sudah terbagi menjadi 2 bagian. Perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Jadi kita sudah membuat bagaimana cara membuat perbandingan ruas garis dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya kita akan menentukan rumus perbandingan dalam ruas garis. Ini seperti tadi, jadi garis AC ini kita bagi menjadi 5 bagian ya, AE, EG, GE, IK, KC ini adalah sama, demikian juga adalah AD, FH,
BF, FH, HJ, JB ini panjangnya adalah perbandingannya sama ya, bagian-bagiannya sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat perbandingan. Jadi perbandingan ruas garis yang sesuai. Yang pertama, misalkan saya bandingkan ini adalah AG dengan GC. Jadi kalau AG dengan GC ini kalau kita hitung ini kan 2 bagian, ini 3 bagian. Berarti kan AG dibanding GC berapa? 2/3. Ternyata ini akan kita sesuaikan. Jadi kalau AG, GC kita sesuaikan dengan yang bagian bawah, berarti AF itu sama FB. Ini juga perbandingannya 2/3. Berarti AF sama FB 2/3. Berarti dari sini bisa kita peroleh bahwa AG dibanding GC itu akan sama dengan AF dibanding FB. Jadi menyesuaikan. Jadi kalau AG banding GC sama dengan AF banding FB. Kemudian yang kedua, kalau saya bandingkan ini, jadi AG banding AC. Jadi dari titik A ini AG-nya 2, terus AC-nya adalah 5 bagian. Kita sesuaikan dengan yang bagian bawah. Ini berarti AG banding AC kan 2/5. Kita sesuaikan bagian bawahnya. AF sama AB juga 2/5. Jadi AF sama AB juga 2/5. Nah, kita buat lagi perbandingannya. Kalau kita buat garis-garis jajar dari D kemudian F ini sejajar dengan AC ya. Nah, maka bagian-bagian yang garis-garis jajar ini juga terbagi menjadi bagian-bagian yang sama. Misalkan BC ini ada 5 bagian yang sama, kemudian CK 4 bagian yang sama, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita buat perbandingan yang menyesuaikan dari perbandingan atasnya ini ya, AG terus AF ini kita sesuaikan, berarti FG kita bandingkan dengan BC ya. Nah, ini juga hasilnya adalah 2/5. Jadi perbandingannya 2/5. Berarti dari sini bisa kita simpulkan ketika perbandingan itu nilainya sama. Berarti AG banding AC, di AG banding AC itu sama dengan AF banding, nah ini skemanya nih ya, AF banding AB sama dengan FG dibanding BC. Jadi ini nanti perbandingan ruas garis. Misalkan kalau saya akan membuat perbandingan yaitu AE dibanding EC, maka akan sama dengan apa? AD dibanding DB. Jadi menyesuaikan dari bagian atas dengan bawah, menyesuaikan. Kalau misalkan akan dibuat perbandingan AE dibanding AC, jadi AE sama AC, maka akan sama dengan AD banding AB, dan juga sama dengan DE dibanding BC. Nah, ini adalah membuat rumusan perbandingan pada ruas garis yang nanti akan digunakan untuk mencari panjang-panjang bagian dari perbandingan ini. Kita teruskan ke contohnya ya. Mari kita bahas 2 contoh soal dari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang BD dan DE. Nah, ini adalah panjang DE dan panjang BD. Maka kita perhatikan ada garis jajarnya yaitu BC sama DE, ini garis jajar karena ada tanda panahnya menunjukkan garis jajar. Langkah pertama kita buat perbandingan bagian yang sesuai, yaitu kita bandingkan AE per EC ini akan sama dengan AD per DB. Jadi bagian yang atas sama yang bawah ini kalau kita bandingkan sama, maka AE per EC sama dengan AD per DB. AE nya itu 12/18 sama dengan 10 per DB. Bagaimana menyelesaikannya? Dengan cara apa? Dikali silang. Berarti DB nya adalah 18 kali 10 per 12. 180 dibagi 12 adalah 5 cm. Jadi udah ketemu panjang DB. Untuk mencari panjang DE, nah kita buat perbandingan kayak tadi. Jadi kalau saya membandingkan untuk AE dibanding dengan AC, nah akan sama dengan DE dibanding dengan BC. Jadi AE per EC sama dengan DE per BC. Kita masukkan berarti 12/30, 30 dari 12 tambah 18 sama dengan DE per 20. Kita kali silang lagi, berarti DE nya adalah
12 kali 20 per 30, 240 bagi 30 adalah 8 cm. Kemudian yang nomor 2, bagaimana menyelesaikan yang nomor 2 ini? Padahal ini tidak membentuk segitiga seperti nomor 1. Maka kita buat garis bantu. Garis bantunya dari titik D ini. Nah, dari titik D ini kita buat garis bantu ke bawah. Ya, berarti sini kita karena garis bantu ke bawah dan ini sejajar dengan BC, dan ini sejajar. Nah, sejajar dengan BC, maka panjang yang bagian tengah ini terbagi menjadi 8 sama sisanya 1,8, bagian yang bawah 8, dan ini misalkan A. Kita cari nilai A dulu, nanti kalau A ketemu baru kita tambahkan dengan 8. Berarti kita buat perbandingan, DE per DA akan sama dengan 1,8 per A ini. Jadi DE per DA sama dengan 1,8 per A. Berarti 3 per 10, dari 3 tambah 7, 1,8 per A. Kita kalikan silang A sama dengan 1,8 kali 10 per 3, berarti 18 dibagi 3 adalah 6 cm. Nah, ini sudah ketemu A-nya. A-nya ini 6 cm. Berarti panjang AB berapa? Kita jumlahkan dengan 8. Berarti panjang AB adalah A tambah 8, berarti 6 ditambah 8, 14 cm. Nah, ini dengan demikian ya, kita sudah menemukan panjang AB dengan menggunakan garis pertolongan DB, garis pertolongan dari D ini ke bawah, ketemu nilai A, kemudian kita jumlahkan 8, hasilnya adalah 14 cm. Semoga anak-anak memahami materi kali ini dan tetap semangat belajar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.